Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi edisi Kamis 24 Maret 2023. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya bersama saya Seradita dan inilah live update selengkapnya. Saudara Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB, mogok meminum obat yang diberikan oleh KPK. Lukas bahkan menulis sebuah surat tertanggal 19 Maret yang ditujukan kepada Ketua KPK Firly Bahuri, penasehat hukum dan dokter KPK. Surat tersebut dititipkan Lukas NMB kepada tim kuasa hukumnya Petrus Bala Pationo ketika berkunjung ke rutan KPK. Ketika dikonfirmasi pada Rabu 22 Maret, Petrus membeberkan isi surat Lukas NMB tersebut. Dalam suratnya, Lukas mengaku tidak ada perubahan yang signifikan soal kondisinya setelah meminum obat yang disediakan oleh KPK. Sebagai buktinya, kaki gubernur nonaktif Papua tersebut masih bengkak hingga saat ini. Lukas NMB juga meminta untuk dirawat di rumah sakit Singapura, sebab dokter yang ada di Singapura diklaim mengerti dan memahami penyakitnya saat ini. Di akhir poin, Lukas NMB menegaskan dirinya seharusnya mendapatkan perawatan di rumah sakit, bukan dirawat di rutan KPK. Surat tersebut langsung direspon oleh KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menilai kesehatan Lukas NMB masih memadai dirinya belum menerima surat yang dimaksud. Permintaan NMB akan dibahas lebih lanjut setelah pihaknya menerima surat pernyataan tersebut. Mengenai kondisi Lukas NMB, Gufron mengatakan KPK akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Sebelumnya, tingkah Lukas NMB saat ditahan oleh KPK juga menuai sorotan. Menurut laporan kuasa hukum NMB, Otto Cornelis Kaligis, atau kerap disapa Oce Kaligis, kliennya kerap diberi menu makanan ubi yang sudah busuk dari KPK. Informasi tersebut juga ia dapatkan dari Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawat, yang dalam pertemuan secara tidak sengaja di ruang kunjungan. KPK pun langsung membantah memberikan menu makanan yang tidak layak bagi NMB atau tahanan lainnya. Diketahui Lukas NMB ditahan atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Proses penahanannya juga melewati tahapan yang tidak mudah karena akhirnya KPK harus melakukan penjemputan paksa dari Papua. KPK menduga NMB menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah untuk memilih perusahaan konstruksi tersebut sebagai pemenang lelang 3 proyek tahunan jamak di Papua. Selain itu, Lukas NMB juga diduga menerima gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah terkait dengan jabatannya sebagai gubernur. Terkuak sebuah fakta kasus mutilasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang ternyata telah direncanakan oleh pelaku, yaitu Heru Prasetyo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Polisi Nuredi Irwansyah Putra mengatakan, kasus ini termasuk pembunuhan berencana karena pelaku telah mempersiapkan beberapa hal sebelum beraksi, termasuk alat untuk mengeksekusi korban. Kasus ini terungkap saat penjaga sebuah wisma di Sleman menemukan jasad seorang wanita berinisial A di dalam kamar pada 19 Maret 2023 malam. Ketika ditemukan, tubuh korban dalam keadaan terpotong menjadi sejumlah bagian. Setelah ditangkap dan diperiksa polisi, pelaku mengenal korban dari media sosial Facebook pada November 2022. Sebelum melakukan aksi mutilasi, pelaku telah mempelajari beberapa hal terkait pembunuhan. Dikutip dari Tribun Jogja pada Rabu 22 Maret 2023, polisi telah menemukan beberapa alat bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan berencana. Beberapa alat bukti tersebut antara lain gergaji yang diletakkan di kamar sebuah wisma di Pakem Binangun, Pakem Sleman. Selain itu, pelaku juga janjian serta menjemput korban menuju TKP. Diketahui awalnya pelaku ingin membuang jasad korban ke septic tank.
Namun hal tersebut tidak dilakukan dan pelaku memilih meninggalkan jasad korban di dalam kamar Wisma. Pelaku akhirnya ditangkap di rumah keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri. Selain itu, ada barang bukti berupa sebuah surat yang ditemukan di kediaman pelaku di Ngemplak, Sleman. Kombes Polisi Nuredi menambahkan motif pelaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta korban. Setelah melakukan mutilasi, pelaku membawa kabur sepeda motor dan handphone milik korban. Sementara itu, ayah korban, Heri, berharap pelaku dapat diberikan hukuman seberat-beratnya. Menurutnya, pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban sangatlah kecil karena jasad korban dipotong menjadi beberapa bagian alias dimutilasi. Hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta, yaitu bahwasanya pelaku datang ke lokasi pada pukul 13.15 untuk check-in di kamar 51 dengan biaya 60.000, yang mana untuk check-in tersebut jangka waktunya adalah 6 jam dengan biaya 60.000 sampai masa waktunya di pukul 19.00. Kemudian pukul 15.15 pelaku saya ulangi, kemudian di pukul 14 setelah pukul 13 check-in, pukul 14.00 pelaku keluar dari kamar untuk bertemu dengan korban. Setelah itu pukul 15.15 pelaku dan korban sampai ke lokasi Wisma dan masuk di kamar 51. Setelah pukul 15.15 masuk di kamar, terjadilah peristiwa pembunuhan, yaitu diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Kemudian setelah korban tidak berdaya, maka pelaku melakukan penyayatan di bagian leher dengan menggunakan pisau komando atau pisau bayon. Selanjutnya korban dibawa ke kamar mandi dan dilakukan mutilasi. Tribuners maskapai Super Airjet menjadi perbincangan warganet belakangan ini. Pesawat Super Airjet rute penerbangan Jakarta-Bali disebut-sebut mengalami mati AC yang menyebabkan penumpang kepanasan luar biasa. Dalam video yang beredar di media sosial, banyak penumpang di kabin pesawat menumpahkan sumpah serapah kekecewaannya. Mereka mengeluh kepanasan saat pesawat mulai terbang di atas udara. Bahkan ada beberapa video yang memperlihatkan anak kecil menangis. Beberapa orang pakaiannya tampak basah kuyup karena keringat. Mereka diklaim mengalami dehidrasi gara-gara AC pesawat tidak berfungsi. Terlihat pula beberapa penumpang lain yang sibuk mengipas-ngipas dengan alat seadanya karena suasana begitu pengap. Merespon hal tersebut, Direktur Utama Super Airjet Ari Ashari meminta maaf atas insidennya. Mengutip Kompas.com pada Rabu 22 Maret,
Ari menjelaskan hasil pemeriksaan sebelum keberangkatan, semua sistem dan perlengkapan pesawat dalam kondisi prima dan siap terbang. Pesawat Super Airjet membawa total 179 penumpang dan 6 kru kabin. Penerbangan IU-737 lepas landas pukul 17.55 WITA dari Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Pada penerbangan dari Bali menuju Jakarta saat mencapai ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut, ada indikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin tidak berfungsi seharusnya atau kurang maksimal. Atas kejadian tersebut, pilot harus menurunkan ketinggian pesawat. Gangguan ini menyebabkan suhu udara di kabin menjadi lebih tinggi dari semestinya. Dikatakan Ari, pesawat sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Seluruh penumpang pun sudah mengikuti proses kedatangan. Dia melanjutkan langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa pesawat secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menemukan penyebab insiden atau masalah teknis tersebut. Setelah itu, pemeriksaan lebih lanjut dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa pesawat aman untuk digunakan kembali. Ari juga menerangkan dalam penerbangan tersebut, jenis pesawat yang mengudara adalah Airbus 320-200 berkode registrasi pesawat PKSAW dan seluruh aspek prosedur penerbangan dijalankan secara tepat. Proses pengecekan ini melibatkan beberapa tahapan yaitu pre-flight check, di mana sebelum pesawat diizinkan untuk terbang, kru pesawat melakukan pemeriksaan praterbang. Kemudian pemeriksaan ini meliputi pengecekan seluruh sistem pesawat, lalu servicing and refueling, yakni bahan bakar diisi sesuai dengan perhitungan yang tepat untuk memastikan bahwa pesawat dapat terbang secara aman dan tanpa masalah. Terakhir adalah final inspection, yaitu pemeriksaan meliputi pengecekan kembali semua sistem pesawat dan perlengkapan keselamatan, serta memastikan bahwa semua penumpang telah naik ke pesawat dengan aman. Gila nih Superjet. Anak kecil coy. Superjet apologies for your inconvenience. Gila nih Superjet. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kondisi David Ozora perlahan mengalami kemajuan meski masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada. Sang ayah, Jonathan Latumahina, bersumpah tidak akan mengampuni penganiayaan anaknya, yaitu Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan yang telah menyebabkan David Ozora harus dirawat di rumah sakit. Melalui Twitternya pada Rabu 22 Maret 2023, Jonathan mengabarkan jika sang anak sudah bisa merespon baik saat diperintahkan untuk menggerakkan badan. Namun untuk kasus Mario Dandi Satrio yang sudah membuat David Ozora babak belur hingga mengalami koma tetap harus diteruskan. Dalam unggahan di Twitter, Jonathan mengatakan tidak mau memberi maaf kepada Mario Dandi dan keluarganya. Ini sudah hari ke-30 David Ozora dirawat di rumah sakit setelah dianiaya oleh Mario Dandi dan kawan-kawan. David terlihat sudah sadar meski harus dibantu alat pernapasan di lehernya. Namun respon David pasca koma cukup menunjukkan perkembangan yang positif meski harus berjuang sekeras tenaga karena kerusakan berat pada syaraf otaknya. Terlihat pula David sudah bisa mengerti perintah dari lawan bicaranya seperti membalikan badan ke kiri ataupun ke kanan. Ayah David Ozora pun berterima kasih kepada masyarakat lantaran perkembangan David yang positif diyakini berkat doa masyarakat luas.
Diketahui sebelumnya, perkembangan kognitif David Ozora sempat diprediksi bakal sulit berkembang usai syaraf di kepalanya rusak karena diinjak oleh anak mantan pegawai pajak, yaitu Mario Dandi. Sehingga perkembangan kognitif tersebut di luar prediksi dokter. Netizen pun berharap kesembuhan David Ozora bisa menjadi awal positif untuk melawan Mario Dandi di pengadilan nantinya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses kelengkapan berkas perkara terhadap tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Polisi belum menjelaskan secara rinci perihal berkas perkara keduanya dipisah atau digabung. Sementara itu, berkas perkara AG, yaitu pacar Mario Dandi, telah dilimpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Coba ke sana, ke sana. Ya, ke sana. Bentar. Udah bisa kok. Ke sana, ke sini. Coba. Tribuners sejumlah jamaah berbondong-bondong menyambangi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat untuk tarawih perdana pada Rabu malam, termasuk Hashim Patanga yang datang jauh-jauh dari Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menjalankan tarawih pertama bulan Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah puasa Ramadan 2023 jatuh pada hari Kamis ini. Ribuan antaranya adalah Hashim Patanga. Menggunakan kendaraan pribadi, warga asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini datang bersama keluarganya. Kepada Tribunnews, pria berusia 60 tahun itu mengaku sengaja datang jauh-jauh dari Lombok ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama Ramadan 2023 ini. Hashim pun menyambut baik ketentuan Masjid Istiqlal yang tidak membatasi kapasitas jamaah pada Ramadan tahun ini. Meski demikian, dia pun mengikuti aturan yang berlaku, khususnya penerapan protokol kesehatan lantaran pandemi COVID-19. Sebab menurut dia, aturan pemerintah pastinya bertujuan baik demi rakyatnya. Rupanya ini bukan kali pertama Hashim datang ke Masjid Istiqlal. Sambil mengenakan peci dan baju koko berwarna putih, dia mengatakan bahwa telah berkali-kali datang ke tempat ibadah yang berseberangan dengan gereja Katedral Jakarta itu. Melihat banyaknya jamaah yang datang sejak sore, Hashim mengatakan bahwa suasana ini berbeda dengan tarawih pertama pada tahun lalu. Ia kini menetap sementara di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan, dan bertekad ingin menjalankan ibadah puasa di ibu kota. Hal itu lantaran dia ingin setiap hari menjalankan ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Dia juga berharap dapat melaksanakan sederet ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini. Selain itu, dia juga berharap seluruh umat Muslim Indonesia yang ingin bertarawih di Masjid Istiqlal bisa melaksanakannya pada tahun ini. Karena kan masjid ini yang terbesar di Indonesia sama Asia Tenggara. Jadi kita mau coba lihat suasananya gimana Ramadannya. Ini pertama kalinya ke Istiqlal apa sebelumnya udah pernah? Sudah 9 kali ini. Oh iya. Tarawih tahun lalu di sini juga? Di sini juga. Oh. Lagi. Emang setiap tahun berarti 9 kali? Juga setiap tahun lewat-lewat 2 tahun. Berarti udah 9 kali tarawih di sini? 9 kali. Oke, ini kan malam ini tarawih ini kan Ramadan. ya, dan kebetulan juga kapasitasnya full sejak pandemi. Nah, itu gimana tuh nanggepinnya tuh, Pak? Ya kita ikut aja peraturan pemerintah kan. Pemerintah kan tujuannya mungkin lebih menjaga rakyatnya supaya bisa terhindar dari itu. Kalau Bapak sendiri seneng nggak dengernya kayak bisa full lagi nih akhirnya, alhamdulillah segala ya, macam. alhamdulillah. Kalau dibandingin sama Ramadan tahun lalu, tarawih tahun lalu gimana untuk tahun ini, Pak? Lebih rame nggak kira-kira? Yang sekarang sih lebih ramai daripada tahun yang kemarin. Gitu. Kayaknya semuanya udah pada gembira nih.
menyambut suasananya nih. Kalau di sini tinggalnya di mana, Pak? Saya tinggalnya di Tebet, Oh, di Gudang Peluru. oh gitu. Ini datang ke sini tadi sama keluarga berarti ya? Jadi sama keluarga semua nih. Ada yang lagi yang perempuan lagi di sana langsung. Di Jakarta berarti sampai kapan, Pak? Mudah-mudahan bisa full Ramadan di sini. Berarti setiap malam nanti mau tarawih di Istiqlal? Insya Allah. Oh gitu. Oke, harapannya nih Pak, kan sekarang kan udah bebas lagi gitu kan ya dari pandemi segala macem. Kalau dari Bapak dan keluarga harapannya apa nih? Harapannya ya seperti ini, mudah-mudahan semua masyarakat, khususnya umat Islam, bisa bergembira terawih datang di seluruh Indonesia juga mudah-mudahan semua. Sudarman Harja Saputra baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur karena kerap memamerkan kekayaan alias flexing di media sosial. Dia dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh KPK selama 10 jam bersama sang istri yaitu Vidya Piscarisa yang juga kerap pamer di medsos. Sosok Sudarman Harja Saputra pun kini menjadi sorotan publik. Diketahui pemanggilan keduanya guna mengklarifikasi mengenai harta kekayaan. Kabar pencopotan Sudarman juga dibenarkan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Yulia Jaya Nirmawati ketika dikonfirmasi pada Rabu 22 Maret 2023. Yulia menekankan Kementerian ATR PPN menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada Sudarman. Selain itu, Sudarman juga telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR PPN melalui aparat pengawasan intern pemerintah. Hasilnya, Sudarman pun dicopot dari jabatannya. Yulia lantas mengingatkan arahan Menteri ATR PPN Hadi Cahyanto yang meminta para jajaran dan keluarga untuk tidak memamerkan kekuasaan, kekayaan, dan kemewah-mewahan. Diketahui Sudarman menjadi sorotan karena istrinya disebut kerap mengunggah gaya hidup mewah di media sosial seperti jalan-jalan di luar negeri, menggunakan pesawat first class, dan lainnya. Dia juga kerap memamerkan kegiatan sehari-hari di Instagram pribadinya, yakni @vidya_piscarista. Dalam akun tersebut, Vidya juga mengunggah berbagai momen ketika dirinya liburan di luar negeri, mulai dari Asia hingga Eropa. Dikutip dari tribunnews.ultra.com, ia juga pernah mengunggah foto ketika berbelanja di brand fashion ternama di Italia. Sebelumnya, ketika ditemui seusai pemeriksaan KPK, Sudarman mengaku telah memberikan klarifikasinya. Dilansir dari laman Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Sudarman diketahui menjabat sebagai Kepala BPN Jaktim mulai 2020 hingga 22 Maret 2023. Menurut buku Tanah dan Ruang untuk Rakyat dan yang dirilis oleh Kementerian ATR PPN, Sudarman sebelumnya menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar pada 2019. Sebelumnya, tahun 2017, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanggamus Lampung. Sebelum menjabat sebagai kepala, dia juga sempat bertugas sebagai kasih pengukuran di kantor PPN Tangerang. Sudarman Harja Saputra total memiliki harta kekayaan sebanyak 14,7 miliar rupiah. Hal itu diketahui dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update pagi. Namun jangan kemana-mana dulu Tribuners, karena setelah ini akan ada jeda dan selanjutnya akan dilanjutkan live update sport. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda.
menewaskan dua orang penumpang yang mana kedua Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian. Dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa bom hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari hari khusus lancar ombak atau survei. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin
sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar. Pantai Bakaro masih bersama saya Seradita dalam program Live Update Sport edisi Kamis 23 Maret 2023. Berbagai informasi seputar olahraga akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya adalah Mesut Ozil yang memutuskan gantung sepatu hingga Thomas Doll mengubah jadwal latihan Persija Jakarta selama Ramadan. Kita langsung ke informasi pertama Tribuners. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total
poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Keenam stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Tribuners, kita tahu ya bahwa umat muslim di dunia saat ini memasuki bulan Ramadan. Persija Jakarta akan menerapkan pola latihan baru ketika bulan Ramadan ini. Pelatih Persija Thomas Doll mengungkap skuad Macan Kemayoran akan latihan pada malam hari selama bulan puasa. Thomas Doll sudah sangat paham bahwa bulan Ramadan adalah momentum yang istimewa bagi umat muslim. Pelatih asal Jerman itu pun tak ingin mengganggu ibadah yang akan dilakukan oleh sebagian besar pemain, tim pelatih, dan ofisial timnya. Selama bulan Ramadan, pelatih berusia 56 tahun itu akan mengubah jam latihan Firsa Andika dan kawan-kawan. Pemain tim berjuluk Macan Kemayoran itu tak akan lagi berlatih pada pagi atau sore hari. Tetapi mereka bergeser setelah waktu berbuka puasa. Mereka akan memulai latihan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thomas Doll memang cukup tertarik untuk melakukan puasa, apalagi mayoritas anak asuhnya di Persija juga berpuasa. Menurutnya puasa sangat baik untuk atlet karena membuat mereka lebih seleksi dalam mengatur makanan. Pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro ini menyadari jika kondisinya pasti saat ini berbeda dengan pemain. Dengan usia yang sudah masuk 50 tahunan, tentu penyesuaian jika melakukan puasa. Namun dia menegaskan jika puasa cukup baik untuk tubuh manusia. Seperti diketahui, Thomas Doll menjalani musim perdananya di Indonesia, namun dia tidak asing pada budaya berpuasa ini. Pasalnya, Thomas Doll sempat menjadi pelatih tim asal Arab Saudi Al Hilal pada 2011 lalu.
Pemirsa, kali ini ada kabar yang mengejutkan, yaitu mantan pemain Arsenal, Mesut Ozil, yang mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada Rabu malam. Melalui unggahan Instagramnya tersebut, dia mengaku keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang matang. Kabar gantung sepatu Mesut Ozil langsung membuat heboh para penggemar sepak bola. Diakuinya, dia telah menjadi pemain bola profesional selama hampir 17 tahun. Mesut Ozil pensiun karena kerap kali menderita cedera sehingga tidak bisa bertahan di level tertinggi. Dia lalu memberikan apresiasi kepada mantan klub yang pernah memberikan kesempatan baginya untuk bermain di sepak bola interprofesional. Mantan pemain timnas Jerman itu pernah menjadi bagian dari klub-klub besar seperti Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen, Schalke, Fenerbahce, dan Besiktas. Tak lupa, Mesut Ozil juga mengucapkan terima kasih atas dorongan semangat yang telah diberikan oleh keluarga serta teman terdekatnya. Ozil menjelaskan bahwa dirinya bakal menghabiskan banyak waktu bersama keluarga seusai pensiun. Menurut Opta, Mesut Ozil sudah mengemas 122 assist dalam 5 liga top Eropa selama 10 musim yang membentang dari 2008-2009 hingga 2017-2018. Catatan Mesut Ozil hanya kalah dari Lionel Messi yang sudah membukukan 133 assist pada periode tersebut. Ozil tercatat memainkan laga paling banyak dalam karirnya saat membela Arsenal. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu telah melakoni laga sebanyak 254 pertandingan bersama tim Meriam London. Ozil terlibat dalam keberhasilan Arsenal memenangkan gelar Piala FA pada 2004, 2015, dan 2007 silam. Momen paling gemilang yang dimilikinya saat mengangkat trofi Piala Dunia 2014 ketika masih membela timnas Jerman, asuhan Joachim Löw. Setelah melewati berbagai momen indah sekaligus sulit, Ozil akhirnya memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional per Rabu kemarin. Dia juga bisa dipandang sebagai salah satu playmaker andal non jenius yang bermain pada masa sepak bola modern. Namanya mencuat saat tampil luar biasa bersama timnas Jerman ketika berlaga di panggung sekelas Piala Dunia 2010. Berkat penampilan gemilang itu, nama Ozil semakin melampung dan akhirnya membuat Real Madrid tertarik untuk merekrutnya. Di Real Madrid, kombinasi Ozil dan Cristiano Ronaldo menjadi salah satu yang terbaik pada masanya. Dia kerap kali menciptakan umpan tak terduga yang ajaib yang membuat lini depan timnya merasa terlayani untuk mencetak gol. Legenda Bayern Munchen Philipp Lahm mengkritik keras bintang PSG Lionel Messi setelah skuad besutan Christophe Galtier tersingkir dari pentas Liga Champions musim 2022-2023. Philipp Lahm menuturkan bahwa kemampuan Messi tidak dimaksimalkan dengan baik sehingga nihil hasil saat PSG melawan Bayern Munchen di babak 16 besar. Hubungannya dengan Ultras PSG makin renggang seiring hasil minor yang akrab menyapa Les Parisiens musim ini. Kegundahan Messi makin menjadi dengan kekalahan tim asuhan Christophe Galtier itu di Liga Prancis beberapa waktu lalu. Hal itu seakan menambah beban berat dan tanggung jawab Messi yang gagal membawa PSG berjaya di Liga Champions. Dari sudut pandang Ultras, Messi menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan klub di Eropa. PSG dibekuk Bayern Munchen dengan agregat skor 0-3. Ini merupakan kali kedua secara beruntun Messi tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions sejak memutuskan pindah ke PSG. Kondisi itu membuat La Pulga dibanjiri kritik. Dikutip dari laman Goal Internasional, mantan pemain timnas Jerman cukup mengapresiasi Messi di beberapa momen. Akan tetapi, Philipp Lahm menilai bahwa Messi terkesan mati kutu ketika menghadapi Bayern Munchen.
Ia juga melontarkan kalimat Messi tidak berdaya dan terlihat putus asa. Philip Lam mengatakan bahwa penampilan Messi secara keseluruhan tidak bagus. Mantan pemain Stuttgart itu lalu mengomentari permainan PSG dan mengatakan bahwa Les Parisens tampil mengecewakan. Jadwal kualifikasi Euro 2024 akan digelar pada hari Kamis ini hingga Jumat dini hari. Pertandingan pertama akan dibuka dengan duel antara Kazakhstan versus Slovenia di Stadion Astana Arena pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kazakhstan tidak pernah berhasil lolos ke turnamen internasional besar. Finish kelima di grup mereka terakhir kali berusaha lolos ke Euro setelah tidak mampu menyamai Belgia dan Rusia. Lalu pertandingan big match akan disajikan pada hari Jumat 24 Maret dini hari. Pertama, antara Italia versus Inggris di Stadion Diego Armando Maradona pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Laga Italia versus Inggris ini akan menjadi kesempatan pembuktian bagi Gareth Southgate. Sebab timnas Inggris di bawah tekanan lebih dari biasanya untuk meyakinkan di panggung termegah. Meskipun selalu ada harapan tertentu di sekitar tim Inggris, semua pekerjaan yang telah dilakukan Southgate hingga saat ini telah dibangun untuk akhirnya memenangkan trofi utama. Di sisi lain, Roberto Mancini ingin Italia ke Euro 2024 sebagai juara bertahan, dimulai dengan mengalahkan Inggris. Mancini ingin membuat awal yang kuat untuk kampanye kualifikasi Euro 2024 mereka. Azzurri dan Three Lions telah berhadapan sebanyak 30 kali selama bertahun-tahun. Terlebih timnas Italia menjadi kampion Euro 2020 setelah menekuk timnas Inggris dalam laga final di Stadion Wembley. Selanjutnya, ada pertandingan lain yang tak kalah penting antara Portugal versus Liechtenstein di Stadion Jose Alvalade pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Itu akan jadi kesempatan bagi Cristiano Ronaldo untuk memecahkan rekor sebagai pemain putra yang memiliki caps terbanyak di laga internasional. Saat ini, Ronaldo telah mencatatkan 196 pertandingan bersama timnas Portugal. Jumlah pertandingan penyerang Al Nassr itu di level internasional sejajar dengan penyerang Kuwait, Badr Al-Mutawa. Jika Cristiano Ronaldo tampil melawan Liechtenstein, dia akan melampaui catatan Badr Al-Mutawa tersebut. Baik, saat ini informasi datang dari Timnas Indonesia, yaitu ada bek Timnas Elkan Bagot yang mengungkapkan kesannya setelah kembali ke skuad Garuda. Elkan Bagot berpotensi tampil ketika Timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam FIFA Matchday edisi Maret 2023. Laga Timnas Indonesia versus Burundi dalam jadwal FIFA Matchday bergulir di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada 25 dan 28 Maret mendatang. Elkan Bagot mengaku antusias bisa kembali dipercaya untuk bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Terlebih lagi, bek milik Cheltenham Town itu dalam kondisi fit menjelang pertandingan melawan Burundi. Bek kelahiran Thailand tersebut bahkan menegaskan bahwa ia bakal mengantarkan timnas Indonesia menyapu bersih laga kontra Burundi dengan kemenangan. Sejalan dengan Elkan Bagot, ungkapan perasaan senang juga disampaikan oleh Rico Simanjuntak. Rico kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat skuad Garuda sejak kali terakhir dipanggil pada 2019 lalu. Oleh sebab itu, Rico Simanjuntak pun berjanji bakal memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Skuad klub League One OGC Nice Yusuf Ndayisimie dipastikan batal memperkuat Burundi dalam laga
laga FIFA Matchday kontra Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Burundi, Etienne Ndayiragije saat ditemui seusai memimpin latihan perdana tim di Jakarta International Stadium pada Rabu malam. Berdasarkan keterangan dari Etienne, Joseph Ndayishimiye kini tengah dalam kondisi cedera ligamen. Kondisi tersebut didapat Yusuf saat memperkuat OGC Nice ketika menjamu FC Sheriff Tiraspol dalam leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Eropa musim 2022-2023 17 Maret lalu. Sang pelatih tidak menampik skuad Burundi merasakan kehilangan usai pemain berusia 24 tahun itu batal bergabung dengan tim. Etienne menilai bahwa persiapan tim jelang menghadapi Timnas Indonesia berjalan lancar. Burundi sendiri tiba di Indonesia pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. I don't much more about Indonesia. I've seen few, like the 2 last games they played. I've seen it's a good side. I expected to see the good opposition, but also even though it's a friendly, I want to see the people fighting for the win. That's why, because it's a test. When it's a test, it must be strong. I believe they will give us a good run, and we are there also to give them just that challenge. And I hope it will be a good game for supporters, for those who will be watching the game. So that's how we are here. Coach, I hear you can bring a player from Nice, Yusuf. Yeah, and can you tell us why he not come to Indonesia? Yeah, when you see the ticket, you always bought for him. He was ready to come. The last game they played in a conference Europa League, he got in a ligament. He was touched. Even though it's long, so today he has made it a specialist. So we are waiting to see the results, how long he will be out of the pitch. But he was supposed to come, but the doctor said he had to see the specialist to see what is going on. So he didn't take this risk to come without playing. We are sorry for it. Kita berada di penghujung informasi saat ini Tribuners. Terus saksikan informasi terkini lainnya di kanal Tribun Network. Saya Sradita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpuasa. Sampai jumpa. Tribun News Live Update. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan update dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar menghukum mereka-mereka yang terlibat.
hentikan terduga pelaku yang ingin Laporan menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari, khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.